Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menyampaikan tentang ad-darsu khamis asar, yaitu hamzah mutawasithah fi wasati kalimat. Hamzah mutawasithah pada tengah kalimat. Kita batu hamzati mutawasithati munfaridatan ala satri. Menulis hamzah mutawasithah sendiri atau tunggal di baris, yaitu hamzah. Kemudian di sini ada kalimat jadidah, yaitu kalimat baru. Muro'ah, yaitu kesatria. Hafidho, menghafal. Juz'an, bagian. Iltasala, panggilan. Wado'a, meletakkan. Khalfa, di belakang. Munfaridun, tunggal. Nasaba yunasibu, cocok atau pas. Nah, di sini ada beberapa contoh penggunaan hamzah mutawasithah. Yang pertama yaitu amma yatasaalun anin naba'il azim pada surah An-Naba ayat 1 sampai 2. Di situ ada yang bergaris bawah yatasaaluna, itu ada alif mutawasithah yang tunggal atau tidak mengikuti yang lain. Ahsan kedua yaitu ahsanun nasi hulukan aktsaru wa muro'ah. Nah, itu juga ada hamzah mutawasithah. Kemudian juz'an, hafidho talibu juz'an minal Qur'an. Nah, itu juz'an juga ada hamzah mutawasithah. Kemudian bahas. Nah, pembahasan. Unzur ila kalimati allati tahtaha khattun fi amsilati sabiqah. Tajid anna hamzah tuktabu mutfaradatun ala satri dzalika li anna hamzah. Lihatlah pada kalimat yang berbaris bawah pada contoh tersebut. Jika menemukan hamzah yang tulis secara terpisah, nah itu disebut hamzah mutawasithah. Nah, penjelasan yang pertama pada contoh pertama, fi kalimati yatasaaluna muftahatun wa qablaha alif. Nah, pada kalimat yatasaaluna masuk sebelum alif. Nah, hamzah mutawasithahnya itu masuk sebelum alif. Kemudian pada contoh kedua, fi kalimati muro'ah maftuhatun wa qablaha wawun sakinah. Nah, pada kalimat muro'ah maftuhatun wa qablaha masuk sebelum waw sukun. Jadi hamzah mutawasithahnya masuk sebelum waw sukun. Kemudian yang ketiga, fi kalimati juz'an yatassalat biha ittassala biha alif tanwin nasban wa laisa qablaha ya sukun. Amma idza kanat qablaha ya sukun fa innaha taktuba ala nabrah mislu wada'tu say'an khalfa maktabah. Kemudian pada kalimat juz'an, adapun apabila dimasuki setelah alif tanwin, nah, barisnya nasab sebelum ya sukun. Kemudian apabila sebelumnya ada huruf ya sukun, maka kalimat itu ditulis secara berbeda. Seperti wada'tu syai'an khalfan maktabi. Nah, itu hamzah mutawasithahnya ditulis secara berbeda jika huruf sebelumnya ya sukun. Kemudian qaidah
taktubul hamzatu fi wasati kalimati munfaridan ala satri fil halati taliyah. Nah, situ ditulis hamzah pada tengah kata tunggal dalam kasus berikut. Yang pertama, iza kanat maftuhatun wa qablaha alif yatasaaluna, apabila ada hamzah pada pertengahan kalimat berbaris fathah dan sebelumnya ada huruf alif yatasaaluna. Kemudian yang kedua, iza kanat maftahatun wa qablaha wawun sakinah, apabila adalah hamzah pada pertengahan kalimat berbaris fathah dan sebelumnya ada huruf waw sukun. Kemudian yang ketiga, idza kanat ba'daha alif tanwin nasban wa qablaha harfun sakinun wa laysa ya'u sakanah, apabila ada hamzah pada pertengahan kalimat sebelum ada alif yang berbaris fathatain dan sebelumnya hamzah pada pertengahan kalimat ada huruf yang berbaris sukun dan bukan ya sukun. Ya, kemudian tadrib atau latihan yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya, Rahmat Effendi. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyambung penjelasan dari materi hamzah mutawassithah. Sebagaimana tadi pengertiannya dan kaidahnya serta pembahasannya sudah dijelaskan oleh saudari Rahma Sugihartini. Sekarang selanjutnya yaitu tentang at-tadrib atau latihan. Tadrib yang pertama yaitu imla'ul faragat fi ma yali. Isilah titik-titik di bawah ini, di kolom ini dengan apa yang diperintahkan. Jadi di situ ada dua kolom. Yang pertama itu di atasnya ada tulisan mufrad dan di sampingnya itu musanna. Jadi yang diisi musanna. Jadi maksudnya kita diharuskan mengisi bagaimana bentuk musanna dari kalimat mufrad tersebut. Yang pertama al-bina'un, maka musannanya bina'ani, bertambah alif dan nun yang berbaris kasrah. Wa nidaun, yang kedua musannanya nidaani. Yang ketiga godaun, musannanya godaani. Yang keempat juz'un, musannanya juz'ani. Dan yang kelima kisaun, musannanya kisaani. Dan yang terakhir bara'atun, musannanya bara'atani. Itu tadi tadrib yang pertama. Tadrib yang kedua yaitu lihatlah pada kalimat, garis bawahilah hamzah dan sebab-sebabnya pada kalimat di bawah ini. Nah, contohnya yang pertama, aksir qira'ata tazid ma'lumatuka. Nah, di situ ada hamzah mutawassithah yang di tengah-tengah. Nah, itu dia berbaris fathah dan sebab-sebabnya itu huruf sebelumnya dan huruf sesudahnya yaitu kalimat al-qiraatu itu. Jadi itu digaris. Yang kedua, ahsin goda aka, godaannya dibaris bawahi. Yang ketiga, tasa alal talabu an maudi'il au maudi'in liimtihani. Jadi yang digaris bawahi yaitu tasa'ala. Yang keempat, idza ja'aka Khalidun
fa'as'alahu. Maka yang digarisbawahi adalah ja'aka. Itu tadi dari tadrib yang kedua. Tadrib yang ketiga yaitu tentang Imam Syafi'i, yang artinya Imam Syafi'i adalah salah satu imam dari 4 imam fikih mazhab, dan sungguh Imam Syafi'i itu telah diakui dengan kecerdasannya, kefasihannya, kemampuan untuk berbicara, dan adalah Imam Syafi'i mengajak manusia kepada ilmu dan pengetahuan. Dan dikenal Imam Syafi'i dengan kedermawaan dan kemuliaan serta akhlak yang bagus. Dan contoh dari demikian itu sifat-sifat beliau bahwa pada suatu hari masuk oleh Imam Syafi'i akan tetangganya yaitu penjahit, dan dia menyuruh untuk memperbaiki bajunya. Maka si penjahit pun memperbaikinya, dan Imam Syafi'i memberikannya 1 dinar. Maka tersenyumlah si penjahit. Imam Syafi'i berkata, ambillah, seandainya kami mempunyai lebih banyak, maka kami akan memberi beberapa dinar lagi kepadamu. Penjahit berkata, mudahan engkau selalu dalam keselamatan. Berkata Imam Syafi'i, engkau adalah seorang pengunjung dan tamu, dan bukanlah aku yang dermawan, tapi saya yang harus memuliakan tamu atau pengunjung. Kesimpulan dari pertemuan atau makalah hari ini yaitu bagi penulisan hamzah mutawasithah, lihatlah kepada harokat huruf yang akan datang dengannya hamzah mutawasithah. Jadi huruf yang akan datang sesudah hamzah. Kemudian tulislah hamzah atas huruf yang telah ditentukan 2 harakatnya. Tulislah dengan kasroh, adalah kasroh yang paling kuat harakat, dan setelahnya domah, dan setelahnya fathah, dan setelahnya sukun. Seperti kalimat mu'minuna, hamzah, sukun, dan huruf sebelumnya berbaris domah. Maka domah adalah lebih kuat daripada sukun, dan dia itu telah ditetapkan dalam penulisan hamzah. Mungkin sekian dari saya, salah hilap atas kekurangan dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.